Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman media yang kami banggakan, yang kami cintai, kami hormati. Terima kasih teman-teman sudah berkenan untuk hadir dalam suasana Lebaran. Kami atas nama kuasa hukum Ibu Fikri dan Pak Dedi mengucapkan minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Teman-teman media semua, perlu kami sampaikan dari proses sejak awal. Kali ini kami untuk tampil dan memberikan satu klarifikasi yang tentunya ini adalah versi kami dari kuasa hukum Ibu Fikri dan Pak Dedi. Karena kami menghargai proses hukum yang sedang berjalan sejak awal pemeriksaan sampai kemarin pada saat ada penetapan tersangka. Teman-teman media yang kami hormati, ya perlu saya perkenalkan dulu, ini adalah tim kuasa hukum dari Pak Dedi dan Ibu Fikri. Ini juga ada Pak Misnah Harton Laisa dan Pak Usman Esa. Ini adalah pengacara senior di Kota Palembang yang turut bergabung dalam tim kuasa hukum Ibu Fikri dan Pak Dedi. Bapak Ibu semua, teman-teman media, kami sudah memantau sejak awal berita-berita yang tersebar di media, dan kami juga turut memperhatikan opini-opini yang terbangun di media selama ini, gitu ya. Dan sama sekali kami tidak menyalahkan teman-teman media atas berita-berita, karena memang kami baru kali ini untuk menyampaikan klarifikasi versi kami, yaitu versi Bu Fikri dan Pak Dedi di media, dan kami juga turut memperhatikan opini-opini yang terbangun di media selama ini, gitu ya. Dan sama sekali kami tidak menyalahkan teman-teman media atas berita-berita, karena memang kami baru kali ini untuk menyampaikan klarifikasi versi kami, yaitu versi Bu Fikri dan Pak Dedi. Teman-teman semua, sampai hari ini tadi kami sudah bertemu dengan Ibu Fikri, Pak Dedi di rutan, dan banyak hal yang kami bahas di sana. Ibu Fikri dalam hal ini menyampaikan salam kepada teman-teman media semua dan seluruh masyarakat Kota Palembang khususnya, yang terus memberi dukungan kepada beliau. Alhamdulillah sampai tadi sore dukungan selalu datang, gitu ya, melalui kami, keluarga dan lain-lain, untuk bisa menguatkan beliau untuk menghadapi dan menjalani proses hukum. Teman-teman semua, sejak awal kita sudah menghadiri pemeriksaan dari saksi. Terakhir kemarin sebelum Lebaran ada pemeriksaan juga. Ibu Fikri hadir walaupun dalam kondisi yang kurang sehat, tetapi mesti dilanjutkan pada pemeriksaan kemarin. Dan Pak Dedi itu juga kemarin bisa hadir, itu setelah menjalankan rapat paripurna. Beliau tidak dari kantor itu langsung menuju ke kejaksaan dalam posisi panggilan itu sebagai saksi untuk klarifikasi. Nah, terkait materi yang banyak diinfokan, kami perlu meluruskan versi kami lagi-lagi yang kami yakini bahwa Ibu Fikri dan Pak Dedi dalam hal ini belum bisa dikategorikan atau diduga sebagai bersalah, karena mereka meyakini sama sekali tidak ada sedikit pun, sepeser pun uang negara yang mereka manfaatkan untuk kepentingan pribadi. Jadi sejak awal ini memang masalahnya perlu kami sampaikan bahwa ini adalah dalam organisasi Palang Merah Indonesia, dan dalam organisasi Palang Merah ini ada yang dinamakan UTD, yaitu dana suap kelola, dan ini sama sekali tidak menyangkut dengan dana hibah. Makanya sejak awal dan hasil BAP kemarin perlu kami sampaikan bahwa dari A sampai Z BAP-nya itu Bu Fikri menjawab dengan lugas dan menjelaskan dengan terang benderang bahwa perkara ini adalah perkara permasalahan internal organisasi PMI, yaitu dana suap kelola. Gitu. Jadi
Kaitan materinya memang mungkin teman-teman media sudah paham gitu ya, karena selama ini ada dugaan-dugaan yang kesannya bahwa Ibu Fitri dan Pak Deddy ini merugikan negara gitu, memanfaatkan dana hibah untuk kepentingannya pribadi, dan itu kemarin sudah diluruskan semua. Teman-teman, mungkin kami sebagai kuasa hukum bisa menyampaikan bahwa ada satu hal prosedur yang menurut kami dipaksakan gitu ya, karena mungkin bayangkan Pak Deddy ini baru sekali datang untuk klarifikasi, tetapi setelah itu langsung ditetapkan sebagai tersangka. Bu Fitri juga datang sebagai saksi, langsung ditetapkan sebagai tersangka. Pastinya dalam menetapkan tersangka itu kan ada prosedur-prosedur yang mesti dijalankan oleh penegak hukum, gitu ya, seperti ekspos itu melalui gelar perkara dan lain-lain. Tapi fakta yang kita alami kemarin memang situasinya langsung berubah gitu ya. Tetapi dalam hal ini kami turut bersyukur bahwa Bu Fitri benar-benar kuat gitu ya untuk menghadapi semua, karena beliau merasa tidak sedikit pun merugikan uang negara gitu. Jadi itu poin-poinnya teman-teman. Terus ada juga dalam proses penyelidikan dan penyidikan yang kami nilai tidak profesional. Terus ada juga pelanggaran prinsip hukum menurut kami dalam penerapan proses yang sudah dijalankan oleh Bu Fitri dan Pak Deddy. Terus yang kami juga merasakan dalam hal ini kuasa hukum itu ada juga indikasi dalam kasus ini politisasi dan diskriminasi. Jadi ya kami bisa melihat itu, walaupun semua ini tetap harus kita buktikan gitu ya, tapi ini yang kami rasakan perlu juga kami sampaikan ke teman-teman media. Tetapi pada prinsipnya semua proses ini akan dihadapi dengan dengan Bismillah. Bu Fitri dan Pak Deddy akan dengan tegas dan tegap untuk menghadapi proses ini dengan berani demi menuntaskan kasus ini agar tidak berkepanjangan, karena beliau juga merasa selama perjalanan kasus ini dari sejak sebelum pilkada sampai hari ini beritanya luar biasa gitu. Tetapi tidak satupun berita yang dikonter oleh Bu Fitri, karena menurut Bu Fitri tidak ingin ada pro dan kontra gitu ya di tengah-tengah masyarakat. Cukuplah kita nanti akan buktikan dalam persidangan. Jadi itu teman-teman prinsipnya yang kami sampaikan dari kuasa hukum, dan pastinya kita juga akan berpikir untuk melakukan langkah-langkah strategis guna membela klien kita gitu kan, hak-haknya klien kita. Dan insya Allah besok itu kita akan ada pemeriksaan tersangka, pemeriksaan pertama ya, sudah ditetapkan tersangka besok. Untuk jamnya kita masih komunikasi dengan penyidik, nanti kira-kira jam berapa baiknya kita hadir. Dan insya Allah Bu Fitri dan Pak Deddy juga akan benar-benar serius untuk menghadapi ini guna mempertahankan hak-haknya mereka, dan karena mereka sampai hari ini berkeyakinan bahwa mereka tidak pernah menggunakan dana hibah atau yang menyebabkan kerugian negara. Apabila ada hal-hal yang terjadi, dugaan-dugaan yang terjadi dalam pengelolaan dana UTD, swakelola, itu adalah hak atau kewenangan dari PMI sendiri, gitu, PMI pusat. Itu dibuktikan dengan kami memiliki bukti dasar-dasar hukum ADRT yang diatur dalam PMI, gitu ya, organisasi, bahwa pengelolaan swakelola ini adalah kewenangan dari PMI sendiri. Apabila ada dugaan-dugaan dan lain-lain, mereka akan membentuk tim investigasi, dan itu akan arahnya itu akan ke perdata dan penggantian gitu ya, karena memang dana swakelola ini adalah dana internal dari UTD dan PMI. Kami juga sudah bertemu dengan pengurus PMI pusat di Jakarta, dan penguatan itu juga sudah jelas dan terang benderang, karena nanti ada
satu SK atau satu surat terbaru itu yang dikeluarkan oleh PMI yang menegaskan bahwa dana swaklola itu beda dengan dana hibah gitu ya. Jadi ketika ada hal yang diduga digunakan oleh ketua atau oleh Bu Fitri lah, kalau itu kaitan masalah dana UTD, itu adalah kewenangan internal organisasi PMI. Sehingga ini sebenarnya harusnya ketika kita melihat ini dan memahami ini, ya seharusnya harus ada komunikasi antara instansi kejaksaan dan PMI, dan permasalahan ini ditarik di PMI untuk diselesaikan secara internal gitu ya. Dan kami juga terakhir kemarin itu pada saat mungkin ada foto-foto pada saat kita dalam satu ruangan itu bersama Kasipvisus, Kejari. Pada sebelumnya kita bersama Kasipvisus, ya disampaikan juga bahwa pihak penyidik dalam hal ini juga debatable antara ini dana swaklola atau dana hibah gitu, sehingga mereka langsung menyimpulkan bahwa silakan dibuktikan di pengadilan. Nah ini menurut kami, memang kami ya terlalu tergesa-gesa, terlalu terburu-buru gitu untuk memantapkan menaikkan status seseorang gitu ya, apalagi ini adalah menyangkut organisasi berharga seperti PMI. Mungkin itu teman-teman yang bisa kami sampaikan, tetapi kami menghormati semua prosesnya, sehingga kemarin pada saat ditetapkan sebagai tersangka langsung, alhamdulillah Ibu Fitri, Pak Dedi, kami selaku kuasa hukum tidak ada gerakan-gerakan atau tidak ada emosional, enggak, semuanya kita pasrahkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita ikuti proses hukum dengan baik. Kalau sudah seperti ini, ya berarti benar-benar kita akan berjuang untuk membuktikan bahwa Bu Fitri dan Pak Dedi itu tidak bersalah menggunakan uang negara yang menyebabkan negara rugi di sini. Terus kami perlu sampaikan juga yang terakhir, bahwa dalam hal upaya membela klien kami juga sudah mengirimkan surat resmi itu ke Kejaksaan Agung, ke Kejaksaan Agung, dalam hal ini Dewan Pengawas, Inspektorat dan lain-lain, Komjak dan lain-lain, sehingga kami ingin semua ini adalah penyelesaiannya secara transparan, tidak ada intervensi pihak manapun, tidak ada politisasi, apalagi diskriminasi seperti yang kami pandang selama ini, sehingga kebenaran ini bisa benar-benar bisa didapat dalam hal ini. Dan apabila memang klien kami Bu Fitri dan Pak Dedi tidak bersalah, ya kami mohon untuk bisa dikembalikan nama baiknya, karena jujur kasus ini sudah sangat merugikan secara imaterial. Ibu Fitri dan Pak Dedi ini adalah pasangan suami istri yang memiliki anak kecil masih SD. Sampai hari ini anaknya belum tahu bahwa kedua orang tuanya ini sudah tidak boleh pulang. Kemarin kami juga sudah memohon tapi tidak di ACC, tidak diperbolehkan untuk bisa salah satu mungkin bisa kembali ke rumah, karena sama sekali tidak ada persiapan dan lain-lain. Apalagi mengingat kasus ini adalah kasus yang diduga terjadi penyimpangan dalam satu organisasi yang independen. Jadi itu teman-teman media, boleh tambahkan? Baik, sedikit saya tambahkan. Kami dari ATS Law Firm selaku kuasa dari Ibu Fitri dan Pak Dedi melihat bahwa dari kasus ini kita melihat adanya bentuk kriminalisasi terhadap klien kami. Kenapa itu disebut kriminalisasi? Karena sebetulnya ini murni persoalan internal organisasi. Kami melihatnya ini kriminalisasi adalah bahwa awalnya jaksa menuntut bahwa adanya dugaan tindak pidana korupsi adalah berasal dari dana hibah. Terus kemudian panggilan sebagai saksi ini bergeser ke masalah BPD, ya, biaya penggadaian pengolahan darah begitu. Nah, sedangkan BPPD ini adalah di bawah unit dari UTD atau UDD, unit donor darah, yang oleh PMI, ini di bawah PMI unit ini mengurusi spesialis sewa kelola. Ini tidak ada hubungannya dengan dana negara. Kalau dana negara ini adalah urusan dana hibah, ini larinya ke markas PMI, tapi di bawah divisi markas. Ini untuk operasional, untuk kegiatan-kegiatan PMI dan seterusnya. Kalau UDD, unit transfusi darah, ini memang murni sewa kelola. Jadi memang murni usaha PMI untuk menghidupi organisasi,
untuk keperluan kemanusiaan yang itu didapat dari yaitu tadi bisnis atau dan seterusnya dari PMI tanpa melibatkan sepeser pun uang dari negara. Nah, ini kemudian yang membuat kita bahwa ini persoalan sudah masuk kriminalisasi tidak fairnya dari kejaksaan adalah bahwa ditariknya perkara ini menjadi perkara pidana adalah bentuk kriminalisasi terhadap klien kami gitu. Harusnya persoalan ini diselesaikan intern oleh organisasi PMI yang memang sudah ada aturan undang-undang sendiri dan udah ada dasar hukumnya pasal 95 tentang tentang kepala pemerahan di ADRT-nya juga disebutkan bahwa PMI itu berhak untuk membuat unit usaha sendiri dan memang itu dipergunakan untuk keperluan PMI begitu. Itu tambahan dari saya. Jadi begitu teman-teman semua. Terima kasih banyak teman-teman media. Kami dari tim kuasa hukum sudah menyampaikan garis besarnya karena kita semua harus memiliki pandangan yang sama bahwa asas praduga tak bersalah harus bisa kita kedepankan dan kami ada satu filosofi nih teman-teman bahwa lebih baik membebaskan 1000 orang bersalah daripada menghukum 1 orang yang tidak bersalah. Kita berharap kejaksaan dalam hal ini benar-benar transparan dalam menjalankan tugasnya yang sifatnya aduan dari masyarakat atau aduan secara personal sehingga jangan sampai orang yang tidak bersalah mengalami kriminalisasi yang menyebabkan harkat martabat nama baik seluruhnya hancur lebur oleh hal yang sebenarnya kita harus bisa mengedepankan asal praduga tidak bersalah. Demikian teman-teman media yang kami hormati, kami banggakan dari ATS Locom mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ada ini kita sebagai kuasa hukum berkeberatan dengan penggantian rencana dari Nasdem itu. Yang kedua adalah soal kerugian negara yang ditimbulkan dari kasus ini. Karena kemarin kita konfirmasi dengan kejaksaan, mereka belum dapat data kerugian itu karena mereka belum melakukan audit gitu. Nah itu kita mau bertanyakan itu juga nanti. Dan cari langkah hukumnya nanti. Oke lagi pengadilan. Apakah nanti kejaksaan juga mau diperadilan dan peradilan juga nanti terkait dengan tudingan kita juga bahwa tidak sah tetap tersangka penggunaan. Oke. Kita jawab satu-satu aja ya karena memang ini pertanyaan yang bagus sekali. Seperti tadi teman-teman yang kita sampaikan bahwa di sini memang kita lihat ada indikasi politisasi dan diskriminasi karena gini, ini permasalahan memang opini media sangat kuat sekali sehingga dari sejak selesai pilkada bayangkan kita yang seharusnya mengedepankan asas praduga tidak bersalah gitu ya kepada seseorang sebelum ada putusan pengadilan yang ingkrah gitu ya. Kantor Nasdem itu sudah berpindah ke satu tempat yang di situ tidak ada satupun nama atau foto Ibu Fitri sebagai ketua Nasdem. Bayangkan, beliau adalah ketua Nasdem yang sukses membawa Nasdem itu menang di kota Palembang gitu ya, dari sebelumnya hanya beberapa anggota dewan 3 sekarang sampai 9 anggota dewan. Ini merupakan prestasi yang luar biasa. Tetapi ketika ada isu seperti ini, status masih saksi, ada oknum-oknum di partai tersebut yang melakukan manuver-manuver bahkan sampai pindah tempat, membuat kantor cabang semacam tandingan, tapi tidak ada foto Ibu Fitri. Satu. Yang kedua, posisi Pak Dedi sebagai kalau nggak salah ketua komisi ya, ketua komisi satu. Ketua komisi 1 gitu ya. Nah itu juga kita sudah mendapatkan berita dari beliau bahwa kuat sekali ada oknum yang berniat gitu ya untuk bisa memberhentikan beliau atau PAW dan lain-lain. Jadi kami tidak bisa menuduh gitu ya, hanya karena kita semua adalah media, apalagi saya rasa yang paling memahami situasi, apalagi khususnya
ada unsur politis, ada unsur apa gitu, pasti bisa melihat bahwa ini sudah tidak wajar gitu. Tetapi apapun itu tadi Bu Fitri lapang dada semuanya karena beliau yakin memang ujian beliau luar biasa gitu ya, dan beliau merasa selama menjadi pejabat atau wakil wali kota selalu berusaha untuk turun ke masyarakat, sehingga beliau merasa semua ini dipasrahkan kepada yang kuasa gitu, dan siap untuk menjalani walaupun hal-hal tadi kita pandang memang satu hal yang tidak wajar. Yang kedua terkait masalah kerugian negara, itu juga kemarin kalau nggak salah pada saat press release ya ada yang bertanya, dan kami mendengar jawaban dari Pak Kejari ya terkait kerugian negaranya itu berapa sampai hari ini juga kita juga belum tahu gitu ya, karena kalau dalam BAP itu hanya hal-hal kecil yang dibahas itu terkait pembelian bunga, pembelian apa yang sebetulnya sudah dijawab oleh Bu Fitri, karena pada saat itu Bu Fitri sebagai wakil wali kota gitu ya, kesibukan ketika ada hal seperti itu, beliau itu banyak meminta bantuan kepada bendahara, tolong beliin ini dulu, nanti setelah saya selesai saya ganti. Tetapi harapan Bu Fitri bukan bicara itu uang PMI atau uang IBA atau uang UTD, yaitu minta tangani sama bendahara dulu pakai duit pribadinya, dan itu langsung diganti. Itu sudah dijawab dalam BAP gitu. Nah, yang kita aneh juga, ini kan satu instrumen ya, artinya Bu Fitri ini sebagai ketua, di sini ada Pak Dedi sebagai pengurus, seharusnya kan karena ini satu rangkaian organisasi, satu struktural, harusnya kan bendahara panggil kan gitu, atau kepala UTD-nya. Ini kenapa hanya 2 orang ini saja yang kencang sekali gitu ya untuk dikejar, untuk ditersangkakan. Nah ini lagi-lagi kami serahkan semua kepada teman-teman media yang bisa melihat ini, dan seluruh masyarakat kota Palembang bisa menilai semua. Tetapi pada peristiwa tadi ya kita harus hadapi, karena faktanya hari ini BPT sudah ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan. Yang terakhir tadi Pak kaitan peradilan tadi. Oh ya, pastinya langkah-langkah akan kita pertimbangkan Bang, apakah kita akan melakukan pra-peradilan atau tidak gitu ya. Kita akan pertimbangkan semua, karena menurut kami semua materi-materi pembelaan sudah sangat cukup sekali gitu ya, karena kita menilai bukti-bukti yang kami miliki juga sudah cukup untuk membantah gitu ya tuduhan-tuduhan bahwa ini menyangkut uang negara dan lain-lain. Jadi tetap kita akan pertimbangkan Bang. Silakan. Baik, saya tambahkan tadi pertanyaan terkait dengan kerugian negara. Perlu teman-teman media pahami bahwa setiap tahun PMI ini diaudit oleh BPK, dan itu hasilnya clear ya. Itu hasilnya clear, perlu dicatat, itu hasilnya clear, tidak pernah ada kerugian, tidak pernah ada penyelewengan di situ. Itu setiap tahun dilakukan audit oleh BPK. Nah, syarat utama tindak pidana korupsi itu memang harus ada kerugian negara ya. Orang ditetapkan sebagai tersangka tanpa adanya kerugian negara yang diaudit oleh BPK atau BPKP itu salah ya. Undang-undang tipikor mengatur begitu. Sebetulnya secara khusus letter law itu diatur BPK bukan BPKP, tapi faktanya BPKP itu melakukan audit gitu loh. Nah ini yang terjadi di kasus Bu Fitri, audit BPK sudah clear, tidak pernah ada masalah, audit BPKP sedang berjalan, belum ada kerugian negara atau belum tahu berapa besarnya kerugian negara, tapi orang sudah ditersangkakan dan sudah ditahan gitu loh. Nah teman-teman semua masyarakat Kota Palembang bisa memahami, menilai kondisi seperti ini yang menimpa Bu Fitri ini. Kalau tidak bentuk penzoliman ini namanya apa, kan begitu jadinya. Terima kasih. Demikian, mungkin ada yang mau tanya lagi? Masih Bang. Ya. Saya dari media Pendulang Oleng dan aktivis mengenai anti korupsi Sumatera Selatan. Menurut saya Ibu Fitri ini salah satu terkait korban konspirasi tingkat tinggi menurut saya, pandangan dari saya Bang. Waktu pas menjalani rilis jumpa pers, Ibu Fitri selalu mengatakan pas audit BPK tahun 2023 itu tidak ada ditemukan kerugian negara. Sudah berulang disampaikan Ibu Fitri kalau tidak ada ditemukan kerugian negara. Dan juga terkait masalah PMI masih ada nama-nama lain seperti ada Ahmad Dulimpo, ada Sulaiman Amin, ada Makiani,
Ibu Leticia. Ya, ini menurut pandangan kami dari ini secara aktivis, ini sudah jelas ada unsur politik, dan juga Pak Deddy kan kita sudah tahu Ketua Komisi 1 bagian pengawasan untuk kepemerintahan. Nah, di sini dugaan kami sebagai aktivis, ini pandang dari aktivis, ini jelas sudah ada konspirasi tingkat tinggi untuk menjatuhkan nama baik Ibu Fitri. Dan langkah-langkah ke depannya untuk seandainya sudah terbukti bahwa ini memang benar dizolimi, tindakan apa yang akan dilakukan dari pihak pengacara Bu Fitri dan Pak Deddy? Ya, terima kasih teman-teman media. Dari mana tadi, Bang? Dari media berdulang online dan aktivis. Iya, dari teman-teman aktivis ya, terkait masalah dugaan yang dipandang teman-teman itu ada konspirasi, sebetulnya sama hal yang kita pahami gitu ya. Karena memang framing ya, kita sama-sama ketahui lah bahwa menjelang pilkada saja, menjelang pendaftaran, bahkan sampai selesai pilkada, framing ini luar biasa. Padahal pada saat itu kita masih sebagai saksi, klarifikasi, panggilan itu untuk mengklarifikasi gitu ya, sehingga belum masuk kepada materi. Tapi ya lagi-lagi kaitan masalah pemahaman seperti ini, kami yakin masyarakat Kota Palembang bisa benar-benar membaca, benar-benar mengenal sosok Ibu Fitri selama beliau menjabat seperti apa, sampai hari ini beliau seperti apa gitu ya. Dan terkait konspirasi politik ya, itu tadi kita tidak bisa menuduh, tetapi faktanya memang yang dialami beliau seperti itu gitu ya. Lagi-lagi ini kita kembalikan kepada seluruh masyarakat Kota Palembang, khususnya yang memang bisa melihat permasalahan ini ada hal yang aneh atau yang janggal atau konspirasi seperti tadi. Dan kita sebagai kuasa hukum sudah menampung semua. Ada beberapa memang bukti-bukti yang kita nilai ini ada kaitan masalah politisasi, siapa sih yang kira-kira layak sebagai oknum pelakunya, siapa. Nah, kita juga sudah mulai mempelajari itu gitu ya. Karena tidak mungkin tidak ada penggeraknya, tidak mungkin tidak ada misalnya seperti supportingnya mungkin ya, ini kan hanya dugaan saja gitu ya. Tetapi dalam hal teknis gitu ya, penerapan hukum, kami secara profesional akan melakukan langkah-langkah hukum gitu ya. Contohnya misalnya ada beberapa bukti mungkin yang berkaitan dengan hal-hal yang mungkin lebih jelas dan lebih terbukti bahwa ini ada penyelewengan dana atau anggaran negara, sehingga negara dalam hal ini dirugikan. Nah, kami akan coba nanti untuk membuat pengaduan mungkin ke KPK atau ke Kejaksaan juga seperti itu kan, agar bisa nanti ditangani mereka. Sekait gimana? Ya, atau kita ke Komisi 3 dan lain-lain. Artinya hal-hal seperti ini pasti kita antisipasi, Bang. Tetapi saat ini memang konsen kita itu untuk terkait masalah penetapan tersangka di Kejaksaan, kasus yang sangat menurut Ibu Fitri ya, ini sangat menzolimi beliau, karena beliau sama sekali sampai kemarin mungkin teman-teman ada yang di Kejaksaan ya, beliau sambil jalan masih sempat menegaskan bahwa sama sekali tidak ada duit negara yang saya gunakan, tidak ada duit hibah yang saya gunakan, dengan tegar, dengan luar biasa menurut saya. Dan ini menurut saya secara psikologis membuktikan bahwa beliau benar-benar siap bertanggung jawab dan siap berjuang untuk mempertahankan haknya. Jadi saat ini mungkin langkah kita adalah bagaimana caranya kita meluruskan semua berita yang memang sebenarnya terjadi gitu ya, dan kita akan buktikan nanti pembuktiannya entah itu di peradilan atau di pengadilan gitu Bang. Terkait dua alat bukti yang dilampaikan pihak kejaksaan untuk menetapkan Ibu Fitri jadi tersangka itu apa, Bang? Nah, sampai hari ini yang dikatakan dua alat bukti itu kita juga belum tahu ya, karena seperti yang saya sampaikan tadi, semua BAP yang sudah dijalankan Ibu Fitri maupun Pak Deddy semuanya dijawab dengan tegas, lugas, dan terbuka, sehingga tuntas sekali. Bahkan ada yang belum sesuai sama yang beliau ketahui, alami, yakini, dirubah lagi, dan semuanya tidak ada sama sekali yang menyangkut dana hibah atau dana negara gitu. Baik, pulang sudah audit BPK belum tahu kok gini, Bang. Kita juga minta malah kalau bisa Kejaksaan buktikan bahwa itu hasil audit BPK, karena kita juga sudah meyakini bahwa pada saat Bu Fitri menjabat itu juga sudah mendapatkan info itu BPK audit clear semua, bersih, tidak ada sedikit pun yang termakan atau kepentingan pribadi.
Ya, silakan. Terima kasih kawan-kawan sekalian. Saya sudah dari pemilihan legislatif mendampingi Ibu. Jadi banyak tantangan yang berat yang dialami oleh Ibu sampai ke pilkada. Kalau di pengurus luar biasa, bagaimana caranya Ibu itu dijatuhkan. Itu terkait masalah partai politik. Kalau terkait masalah penetapan di 184 KUHP ini, kalau kita melihat dana hibahnya sudah dijelaskan oleh Pak Kajari sendiri, belum ditemukan kerugian negara. Nah, kalau bicara di dana unit donor darah, kan terpisah. Mungkin kami berpikir 184 itu di situ. Ada bukti chat-chat itu, ada keterangan saksi. Mungkin menurut saya sudah cukup. Yang mungkin saat itu walaupun kami bantah, proses berarti dasar di pengadilan. Tapi kalau menurut kami bahwa dana swakelola ini memang kewenangan dari organisasi. Kita berpikir itu karena saya yang kebetulan mendampingi Pak Dedi dari jam 1 sampai malam kan. Dan kita tahu, walaupun nanti tidak kita sampaikan di sini, semua alat bukti yang kita lihat. Jadi, kalau menurut kami, ya nanti kan akan kami berusaha untuk berjuang di persidangan. Karena kami kurang lebih sebelum maghrib itu ekspos sudah dibicarakan. Nah, kalau bicara ekspos, artinya P21 ini sudah jalan, dilanjutkan ke persidangan. Sedangkan kita dimintai keterangan saksi untuk klarifikasi. Pak Dedi itu baru datang 1 kali. Ya, tapi itu karena mereka yang punya aturan menjalankan KUHP-nya, ya kita juga akan berjuang. Kita mohon doa, mudah-mudahan Ibu juga tetap kuat. Karena Ibu betul-betul meyakini kepada kita. Tidak supaya saya pun dana hibah itu yang dikatakan untuk memperkaya diri sendiri. Tapi larinya ke swablola itu. Swablola ini kan organisasi yang. Tapi apapun itu, prinsip kita sudah tetapkan. Dan kita harus berjuang dengan jalan apapun yang harus kita lakukan. Kalau memang ini terbukti nanti kita diberikan berkah yang baik sama kuasa, ini kan contoh. Sumsel, Kota Palembang. Ya, tarikan politik bisa saja terjadi. Tidak ada yang mustahil. Makanya kita juga bersama kawan-kawan tim kuasa hukum dari Jakarta, kita bersama di sini. Ayo. Saya. Ya. Cukup teman-teman. Ya. Terima kasih teman-teman media semua. Sekali lagi kami atas nama kuasa hukum mohon doa agar proses hukum ini bisa terang benderang dan transparan, dan Bu Fitri, Pak Dedi diberikan kekuatan, dan kami mohon juga agar berita-berita bisa berimbang sehingga tidak menyudutkan salah satu pihak, ya, karena kita mengedepankan asas peradilan tidak bersalah. Terima kasih teman-teman media. Sekali lagi, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.